Perkenalkan, nama saya Kira Sunanda dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi di pelajaran akuntansi manajemen oleh Bapak dosen pengampu Dr. Raymond Hasangapan Mikael SMM. Materi yang saya ambil pada kesempatan kali ini mengenai peran, sejarah, dan arahan akuntansi manajemen. Hal ini juga sebagai salah satu pengambilan nilai ujian akhir semester di Universitas Panjasakti Bekasi. Peran, sejarah, dan arahan akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen ini pertama kita menjelaskan mengenai sistem informasi, di mana sistem informasi ini nantinya akan menghasilkan sebuah keluaran atau sebuah output dengan menggunakan masukan dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen itu sendiri. 3 tujuan sistem akuntansi manajemen itu terdiri dari menyediakan informasi yang diperlukan dalam menghitung harga pokok jasa, produk, tujuan lain yang diinginkan manajemen itu sendiri. Kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini juga bisa menentukan sebuah peramalan yang di masa yang akan datang gitu. 3 proses manajemen. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk bisa mencapai sebuah tujuan di akhir dan adanya aktivitas manajemen itu sendiri. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian ini itu di mana aktivitas manajerial mampu memonitor pelaksanaan rencana yang telah dilakukan dengan tindakan korektif gitu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Kalau yang ketiga, dilakukan pengambilan keputusan secara alternatif, karena kan data-data yang sudah diterima juga sudah relevan dan sudah tepat gitu, untuk bisa menentukan strategi mana yang tepat dalam penjualan sesuai dengan biaya yang sudah kita keluarkan, sudah pendapatan yang kita dapat dalam penjualan nanti kedepannya bagaimana, dalam peramalannya bagaimana, itu sudah kita perhitungkan, sehingga pengambilan keputusan ini sangatlah penting untuk menentukan strategi apa yang harus kita lakukan. Peran akuntansi manajemen. Yang pertama, mampu membantu untuk meramal masa yang akan datang. Setiap tahunnya pasti kita harus tahu nih apa yang lagi ngetren di dunia pembisnisan, dan dengan dilakukannya ini kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan meramal di masa yang akan datang. Terus mampu mengumpulkan data-data di tahun yang sebelumnya dan mampu memberikan perencanaan yang tepat untuk yang akan datang gitu. Yang kedua, membantu memilih sebuah keputusan dalam membuat atau membeli sebuah produk. Di dalam akuntansi manajemen ini adanya data dalam pengambilan keputusan itu sendiri, sehingga tingkat operasional dan strategi pun juga akan meningkat gitu. Terus adanya prediksi arus kas. Ini kan setiap tahunnya kita harus tahu dulu nih, di dalam bisnis data-data kita tiap tahun dan laporan yang sudah kita hitung, apa dampak dalam arus kas, apakah menaik seperti laba atau turun, kita rugi gitu. Sehingga kita tahu nih bisnis apa yang cocok di masa yang akan datang, yang mampu buat bersaing di beberapa tahun yang akan datang lagi gitu. Terus membantu mengetahui relasi kinerja. Di akuntansi manajemen ini
adanya sebuah relasi kinerja sehingga memerlukan teknik analisis dan perhitungan yang tepat agar bisa membangun sebuah variansi positif bukan negatif. Terus mampu merancang sebuah realisasi yang tepat tanpa adanya meleset sedikit pun gitu. Yang terakhir, adanya menganalisa tingkat pengembalian yang diharapkan. Tentunya saat sebelum memulai sebuah proyek atau sebelum membuat sebuah produk, kita kan tentu membutuhkan sebuah investasi yang besar. Nah, perusahaan inilah harus menentukan dalam pengambilan yang diharapkan itu harus yang bagaimana. Terus kita analisis mengenai data-data yang kita sudah peroleh, apakah sudah tepat atau belum, gitu. Selanjutnya, sejarah akuntansi manajemen itu abad 1914, adanya berorientasi akuntansi manajemen ini berorientasi pada penentuan cost produk dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual. Lalu, seiringnya waktu, di awal abad 20, akuntansi manajemen ini semakin berkembang. Berkembangnya itu di dalam teknik-teknik akuntansi manajemen, yaitu adanya anggaran dan kembalian investasi atau biasanya disebut ROI gitu. Terus pada tahun 1917, tokoh yang bernama Alexander Hamilton memberikan sebuah gagasan mengenai pusat-pusat produksi. Kalau adanya beberapa pengembangan konsep tarif tenaga kerja per jam mesin, terus akuntansi manajemen dapat mempunyai sebuah peran penting dalam mengevaluasi presentasi divisi maupun perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, pada awal 1930 menyajikan adanya laporan keuangan yang objektif, auditable, dan verifiable bagi pemeriksaan oleh akuntan publik. Adanya perubahan akuntansi manajemen setiap zaman, ini kayak tren setiap tahunnya lah ya. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Kedua, adanya implementasi metode just-in-time manufacturing. Yang ketiga, meningkatnya tuntutan kualitas dan kuantitas. Yang keempat, meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk, serta semakin pendeknya daur hidup produk itu sendiri. Jadi seiringnya tren yang semakin digital, pasti produk-produk yang misalnya udah 2 tahun belakangan sudah beredar di pasaran, dan kita kalah di dalam penjualannya karena kita mungkin kurang mengupdate lagi produk yang kita jual itu, sehingga masyarakat sulitnya tertarik terhadap produk itu sendiri dan kita salah bersaing. Lalu yang terakhir, diperkenalkannya komputer integrated manufacturing itu sendiri. Arah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini tentunya telah menyediakan beberapa informasi yang memungkinkan sebuah manajer untuk berfokus pada nilai bagi pelanggan, manajemen kualitas total, persaingan berdasarkan waktu, terus adanya aktivitas rantai nilai dan pengorbanan pelanggan seperti biaya pasca pembelian harus dikumpulkan dalam akuntansi manajemen, yaitu manajemen berdasarkan aktivitas, di mana manajemen ini dilakukan sebuah pendekatan di seluruh sistem dan integritas, dan lebih berfokus dalam perhatian manajemen
di berbagai aktivitas itu sendiri, seperti dilakukan peningkatan customer value, laba. Kedua, orientasi pada pelanggan, di mana ini adanya aktivitas yang memiliki sebuah tujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan cara mengelola aktivitas itu sendiri. Nilai bagi pelanggan ini pastinya memiliki selisih terhadap produk total dan pengorbanan pelanggan itu sendiri. Manajemen kualitas total itu adanya perbaikan kelanjutan sehingga memiliki dasar sifat yang bagi pengembangan proses manufaktur dan dilakukan kesempurnaan di manufaktur itu sendiri. Kuncinya di dalam lingkungan global, kita harus bisa menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan pekerjaan memiliki hasil produk yang sempurna atau biasa disebut zero defect gitu. Selanjutnya nantinya akan digantikan sebuah sikap yang biasa disebut dengan kualitas yang dapat diterima di masa lalu. Waktu sebagai unsur kompetitif. Nah, waktu ini sangatlah penting di dalam perusahaan, tentunya di dunia bisnis itu sendiri. Untuk menentukan sebuah pencapaian pasar, kita mampu memperpendek siklus desain kita sendiri, lalu mampu mengimplementasikan dan produksi sehingga perusahaan mampu mengirim sebuah produk dengan cepat melalui penghapusan waktu dan tidak menambah nilai itu sendiri. Terus dan dimaksud waktu dalam unsur kompetitif ini juga kita mampu bersaing dengan perusahaan lain di dunia pasar, namun hanya memotong waktu produksi saja gitu, sehingga penjualan meningkat dan waktu yang kita keluarkan juga lebih fleksibel sih. Efisiensi ini adalah dimana kualitas dan waktu sangat penting dalam perusahaan yang memiliki bisnis. Dengan dilakukannya peningkatan dimensi dan laba, kinerja akan berjalan tanpa sia-sia. Biaya yang dikeluarkan tentunya akan memiliki ukuran kritikal secara efisiensi itu sendiri, sehingga memiliki nilai biaya yang tepat. Terus produksi yang dikeluarkan juga tentunya memiliki sebuah masukan yang dibutuhkan, dan adanya efek terhadap finansial mengalami perubahan secara kalkulasi. Terus ada bisnis secara elektronik atau biasanya e-bisnis. Ini adalah dimana pengumpulan semua transaksi bisnis atau penukaran informasi yang dijalankan perusahaan pada teknologi informasi yang telah dia lakukan. Di dalam perdagangan tentu adanya penjual beli sebuah produk tapi menggunakan teknologi, kayak misalnya kita online shop, terus beberapa e-commerce gitu. Jadi pembayarannya memakai hanya QR atau transfer gitu. Itu udah termasuk sebuah teknologi dan kita bisa mencari informasinya melalui internet atau dari manapun gitu. Bisnis dengan cara ini tentunya juga bisa menyediakan sebuah kesempatan di dalam perusahaan dalam memperluaskan produk yang kita jual
ke seluruh dunia atau ke seluruh daerah, dan dapat menurunkan biaya yang secara signifikan transaksi yang digunakan dalam kertas, kayak print out kertas gitu. Itu kan kayak lebih menghemat kan ya gitu. Selanjutnya, sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat, dan terima kasih.